Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal pada peristiwa kurban terhadap anaknya, Nabi Ismail alaihissalam sebagai wujud kecintaan dan ketakwaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Ur yang berada di wilayah Mesopotamia yang kini dikenal sebagai Irak sekitar 2295 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat patung untuk disembah. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa pada tahun 1889 sampai tahun 1956 akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Oleh sebab itu ia memerintahkan prajurit untuk mencarinya supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan. Lantas anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh, bahkan para lelaki dilarang menggauli istrinya, bahkan setiap rumah dijaga oleh para pegawai istana. Beberapa waktu setelahnya kepercayaannya memberitahukan bahwa waktu kelahiran dari pembahasannya kelak sudah sangat dekat keanehan saat kelahirannya. Ketika masa melahirkan sudah dekat, ibu Ibrahim masuk ke dalam gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan agar anak yang dikandungnya selamat. Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri, tiba-tiba berjatuhan, balkon gedung Namrud ambruk, dan mahkota jatuh dari kepalanya. Selanjutnya ibu Ibrahim menutup pintu gua untuk melindunginya supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Kehidupan Ibrahim setelah dilahirkan. Tepatnya 1 minggu setelah di gua, ibu Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari, sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat 1 tahun. Pertumbuhannya terbilang lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulannya Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun, ketika keluar dari gua ditaksir usianya layaknya anak berusia 12 tahun. Saat itu Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya. Proses perjalanannya mencari Tuhan. Sesaat setelah keluarnya dari gua, Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat pada beberapa surah khusus. Tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia agar mengetahui seberapa besar kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja saat pencariannya, Ibrahim menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama dan pada saat itu muncul anggapan jika ada lebih berkuasa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk maka aku termasuk orang sesat. Awal mula dakwah Nabi Ibrahim, semasa remaja, Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu ia menyadari kesia-siaan adanya patung, oleh sebab itu keinginan untuk menyadarkan kaumnya semakin kuat dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah. Sewaktu mendapati ayahnya tidak mau meninggalkan menyembah berhala, kesedihan menghampiri dirinya, meski sudah mengingatkannya secara berulang namun ternyata pendiriannya sangat kukuh. Sampai pada akhirnya, Allah memberikan hukuman untuk orang-orang kafir. Ibrahim memperingatkan kaumnya, saat itu masyarakat di Bait Al-Maqdis mayoritas penduduknya masih menyembah berhala. Namun kenyataan pahit harus diterimanya, bahwa pembuat semua patung tersebut adalah ayahnya sendiri. Bentuknya sendiri sangat banyak, salah satunya personifikasi dari rasi bintang. Dalam berdakwah, ada banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapinya, termasuk menerima pelbagai penolakan dari kaumnya sendiri sehingga tetap menyembah patung. Mereka menganggap bahwa kepercayaan turun-temurun lebih kuat daripada ajaran Ibrahim alaihissalam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang penolakan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah yang beliau sampaikan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sekitar, bahkan tidak jarang mereka juga melakukan tindak kekerasan. Salah satu alasannya yang termaktub dalam Quran Surah Al-Anbiya, membahas mengenai kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Meskipun terus mendapatkan penolakan namun, Ibrahim tetap menyebarkan ajaran Tauhid yakni mengesahkan Allah kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu mulai datang satu persatu orang menyatakan keimanannya. Hanya saja sebagian masih secara sembunyi-sembunyi karena takut. Perselisihan Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud, ketakutan Raja Namrud mengenai kematiannya, semakin menghantui tatkala mendengar ada ajaran baru yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Selama sisa hidupnya, ia terus mencari cara agar ramalan yang dahulu pernah didengarnya tidak menjadi kenyataan menggunakan strategi ancaman. Awal perselisihan antara Ibrahim dan Namrud terjadi ketika utusan Allah tersebut meruntuhkan segala patung terkecuali yang paling besar. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya yang intinya terkait jawaban atas pertanyaan kaumnya jika ajaran Tauhid itu benar adanya dan ia dapat membuktikannya. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam.